alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Badri Antoni. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2022. Saya salah satu guru SMK Suhada, yakni guru pendidikan agama Islam kelas 11. Saya mengajar kelas 11 jurusan TAB. Hari ini pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melakukan ujian kinerja pada kelas 11 jurusan Teknik Alat Berat dengan materi mengimani kitab-kitab Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, apa kabarnya hari ini? Sama-sama kita berdiri dulu semuanya, kita cek terabiah. Ya, tolong berdiri. Oke, bisa baju apakah sudah masuk? Sudah. Oke. Ada sampingnya apa masih ada sampah? Oh ya, sudah bersih ya. Berarti kita belajar ya. Oke, sebelum kita belajar hari ini, kita akan memulai pembelajaran kita dengan doa. Silakan duduk dulu. Oke. Hadiah Nur, tolong ke depan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Oke, kita absen dulu lah. Yang pertama, Ahmad Subhan ada? Oke, Ahmad Reza Rahmat. Oke. Deden? Adiano? Ferry? Eka? M. Agus? M. Fikri? Suhardi? Ada Pak? Oke, hadir semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya kita telah membahas masalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, kemarin kita belajar masalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, ada yang ingat materi kemarin apa? Ya. Nabi Rasul ada 25 Ya. dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Oke, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul dan Nabi yang wajib kita kenal berjumlah 25. Oke, selain itu ada lagi? Ada Pak? Ya, apa? Ulul azmi. Oh, ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Nabi memiliki kedua nabi. Oke, ada berapa? Ada 5. Ada 5. Oke. Ulul azmi ada 5. Oke, yang pertama. Apa? Nabi Ibrahim. Yang selanjutnya ada lagi yang tahu? Ada Pak? Apa? Nabi Nuh sama Nabi Isa. Nabi Nuh dan Nabi Isa. Berapa tuh? Baru 2 lagi. Oke, selanjutnya apa, Pak? Ya, Nabi Musa alaihissalam. 4. Yang terakhir, ya, Dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Oke, berarti kita belajar masalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, kitab Allah itu ada berapa yang wajib kita imani? 4. Oke, Pak, silakan Suhardi. Apa aja? Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Oke, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Oke, selain itu ada lagi? Ada Pak? Apa aja? Suhuf. Suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran. Oh, lembaran. Ada yang tahu lembaran seperti apa itu suhuf? Ya. Suhuf adalah lembaran yang diturunkan sebelum kitab.
Oke, lembaran yang ditentukan sebelum kita. Oke. Dari sini jadi sudah tahu lah yang kita harus imani adalah 4 kitab dan kitab adalah suhu. Oke. Secara lisan pretest berarti kalian ada yang menguasai. Oke, untuk selanjutnya Bapak kirim soal pretest berdasarkan link soal Bapak kirim via grup WA. Oke, silakan dicek masing-masing di HP. Dan silakan dijawab. Oke, sebelum itu hari ini tanggal berapa? 12 Januari 2023 hari Kamis. Oke. Sudah dikerjakan? Sudah selesai? Oke, lanjut. Kalau sudah selesai semuanya, oke, perhatikan slide-nya. Jadi kita membahas materi tentang beriman kepada kitab-kitab. Sub materinya ialah Al-Quran dan kitab-kitab. Nah, jadi mengapa kita pentingnya belajar kitab, beriman kepada kitab? Satu, dasar kita dalam beragama adalah kitab. Kitab itu yang menjadikan dalil atau bukti kuat agar kita beriman kepada Allah. Terus kenapa bukan kitab dulu, malah Rasul kita belajar? Nah, jadi begini maksud apa? Kenapa kita harus belajar iman kepada Rasul dulu? Karena ketika kita ingin mengetahui sebuah ilmu, kita harus tahu gurunya. Kemudian dari sumber mana guru tersebut? Dari Rasul. Rasul tersebut mengajarkan berdasarkan apa? Dari kitab. Nah, dengan kita mempelajari bab ini, kita akan bertambah yakin bahwa kitab yang diajarkan oleh Rasulullah itu benar. Oke. Nah, jadi tujuan kita belajar itu bab ini. Nah, Bapak minta tolong bacakan. Ini tujuan pembelajar kita hari ini. Mengucapkan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kita mengonsepkan makna iman itu seperti apa kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari konsep tadi kita uraikan, dari uraikan kita simpulkan. Nah, kalau sudah dapat menyimpulkan, kemudian kalian paparkan. Oke. Nah, nanti kalian akan memaparkannya dalam diskusi. Jadi Bapak hari ini akan menggunakan model pembelajaran PBL. PBL itu problem based learning, di mana kita akan belajar berdasarkan model berbasis masalah. Kemudian strateginya Bapak memakai strategi example. Jadi Bapak hadirkan gambar sesuai contoh dan yang tidak sesuai dengan contoh. Kemudian kita akan diskusi kelompok. Nah, dari diskusi kelompok itu kalian konsepkan, kalian uraikan, simpulkan, paparkan, dan kemudian rumuskan dalam satu kelompok tadi. Jadi tujuan kita belajar ini adalah untuk menambah keyakinan bahwa kitab yang kita selama ini imani adalah kitab yang benar. Agama yang kita jalani ini adalah agama yang benar dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengenal Rasul. Oke. Nah, agar pembelajaran kita lebih fresh, kita akan mengadakan ice breaking. Jadi ice breaking ini adalah pemecah suasana yang ngantuk supaya lebih bersemangat. Yang tidak konsentrasi menjadi konsentrasi. Oke, kita coba dulu ya. Kalau Bapak bilang pagi, berarti tepuk tangan 1. Kalau siang hari, pagi sekali, siang 2 kali. Kalau malam tidak ada. Dan tepuk tangan, oke? Paham? Oke, kita mulai ya. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, konsentrasinya sudah pas. Oke, kita lanjut ke stretching yang lebih menantang. Oke, sudah siap? Jadi kita akan melakukan
tepuk nada. Jadi ini untuk mengonsentrasikan kita bahwa tepuk tangan itu menambah bersemangat. Oke, kita coba. 3, 4. Wah, saya tepuk tangan. Kita ulang lagi lah. Ya. Ini kurang konsentrasi. Belum makan ya? Oh, nanti sarapan. Oke. Kita ulang lagi. Siap? Siap. 3, 4. Nah, siapa lagi? Doakan. Oh, Adi. Ini Pak. Kita ulang lagi. Oke, sekali lagi lah. Sekali lagi. Siap? Siap. Tolong jangan ada kesalahan. Oke. 3, 4. Oke, terima kasih. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita awali dengan faktual. Faktual itu sesuatu yang harus nyata dan sebab musababnya terjadi. Nah, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Nah, jadi kita kemarin itu membahas iman kepada Rasul-Rasul dulu, baru kepada kitab Allah. Oke, masih sempat sih. Oke, nah kitab Allah yang dimani oleh Muslim ada 4. Pertama kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa. Selanjutnya adalah Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surah. Surah yang terakhir apa surah? An-Nas. Surah An-Nas. Oke, kita baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke. Nah, jadi iman ialah percaya. Kita harus beriman atau meyakini kitab ini dengan keyakinan yang penuh. Jangan ragu-ragu. Oke. Selanjutnya, nah kita memakai ini. Di antaranya Bapak ambil menurut Imam Syafi'i. Iman seorang muslim itu meliputi perkataan serta perbuatannya. Iman dapat bertambah dan bisa berkurang. Oke. Disebabkan oleh ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana sih contohnya? Seperti ini, misal. Nah, ketika kita makan barang atau harta yang subhat, maka kita akan lebih cenderung untuk melakukan maksiat. Kalau kita melakukan yang baik, berarti kita harus memakan yang halal. Nah, perlu diingat agar harta kita ini atau makanan yang kita makan itu halal dan tidak subhat, kita harus lakukan akad. Kalau nukar pentol berarti tukar 2. Kalau nukar beras tukar 2. Jangan langsung dimakan. Dan kalau bisa bayar dulu. Dan jangan sampai nyucuk pentol itu berlebih. Oke. Nah, jadi ada suhuf, ada Taurat, ada Zabur, Injil dan Al-Quran. Nah, suhuf tadi seperti yang disebutkan oleh si lembaran. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam turun, yang diwahyukan itu berupa lembaran. Jadi perintahnya itu mengawinkan saudaranya, mengawinkan anak-anaknya.
Jadi Nabi Adam itu dianugerahi anak kembar. Kalau tidak salah 21 anak kembar. Yang paling fenomenal atau paling terkenal adalah Qabil dan Habil. Nah dari sini kita ketahui, jadi kalau Qabil itu lahir dengan saudara perempuannya, Habil dengan saudara perempuannya. Nah yang boleh dinikahi adalah kawin silang, Qabil dengan saudara Habil, Habil dengan saudara Qabil. Nah dari situ tersirat sumpahnya bahwa kita tidak boleh menikahi saudara, tapi sepupu boleh. Nah itu salah satu contoh suruh Nabi Adam alaihi salam. Kemudian habis Nabi Adam ada Nabi Idris. Nah Nabi Idris ini adalah Nabi yang memiliki kecerdasan luar biasa. Pakaian kita hari ini beliau yang menyiapkan. Jadi dari Nabi Idris, setelah Nabi Idris, kemudian ada Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan kapal besar atau dikenal dengan Bahtera Nuh. Kalau binnya Noah. Nah, oke. Jadi kalau di Islam namanya Nuh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Noah atau bahasa Ibrani. Kemudian Ibrahim di Arabnya kalau itunya Abraham. Nah Abraham itu berarti Nabi Ibrahim. Sulaiman itu Solomon. Nah, oke. Setelah itu barulah datang Nabi Musa dengan kitab pertamanya itu Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk membuat kaum Bani Israil itu agar kembali kepada hidayah. Oke. Setelah Taurat, kemudian Zabur turun kepada Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud punya anak namanya Nabi Sulaiman, menguasai seluruh alam semesta dalam segi pemerintahan. Bukan yang jadi Tuhan, bukan. Jadi manusia di bawah katanya Nabi Sulaiman, jin, binatang dan semuanya di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak mendapatkan kitab. Setelah Zabur dan beberapa generasi selanjutnya adalah Nabi Isa dengan kitabnya itu Injil. Nah, Injil yang saat ini dipakai itu bukan Injil karena itu sudah dimodifikasi oleh orang-orang tertentu. Dan yang terakhir ada Al-Quran yang kita pakai saat ini. Turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa juz? 30 juz dari surah Al-Fatihah hingga ke surah Oke, kita lanjut slide-nya. Nah, ini hikmahnya. Oke. Bisa baca? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada yang ditanyakan? Rasanya sudah jelas ya. Oke. Selanjutnya kita akan menyaksikan video. Oke, dengan berakhirnya slide tadi, berarti penjelasan Bapak sudah berakhir. Oke. Selanjutnya kita akan menyimak sebuah video. Nah, tolong disimak dengan baik-baik video yang Bapak tampilkan ini. Oke, silakan disimak. Quran surah ketiga ayat ketiga. Karena sudah selesai kita pindah ke ketiga ya. Kenapa? Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat 3-nya nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Perhatikan baik-baik. Di situ ada nazzala dipertemukan dengan anzala. Satu pakai nazzala, dua pakai anzala. Apa bedanya? Kalau disebutkan anzala, hamzah depannya, nun, zai, lam. Ini menunjukkan tukar. Oke. Nah, videonya sudah selesai. Oke. Dari video tadi ada yang ditanyakan? Oh iya, anak Hadi. Itu ustadznya siapa ya Pak? Oh, ustadznya namanya Ustadz Adi Hidayat. Emang kenapa mau nanya-nanya? Karena penjelasannya lebih rinci. Oh, oke, berincian.
Jadi kalau di Indonesia ini yang saat ini viral, ustadznya itu ada dua, Ustadz Abdul Somad dan Adi Hidayat. Kalau Ustadz Adi Hidayat ini ormasnya Muhammad. Kalau Abdul Somad itu ormasnya itu sama-sama hebat kok dua orang. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, Ya. kenapa Al-Quran itu turunnya bertahap tidak seperti kitab lain? Oke, kalau Al-Quran itu kenapa bertahap beda dengan kitab lain? Seperti ini jadi penjelasan. Jadi kalau Al-Quran itu berdasarkan peristiwa, ada asbabun nuzul. Jadi sebab turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan sebuah peristiwa. Karena itu nanti akan sampai kepada kita ini membantu dalam mempelajari suatu ayat itu berkenaan dengan peristiwa apa, dan ketika kita membaca Al-Quran itu kita bisa ini pas kena dengan peristiwa kita. Contoh misal ketika Fathul Makkah penutupannya kan ada surah itu yang terakhir. Nah, itu menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang diridhoi. Berarti kita beragama Islam ini insya Allah diridhoi asal kita menjalankan rukun Islam dan rukun iman. Oke, selain itu ada pertanyaan? Ya. Kalau nuzul Quran itu tanggal berapa? Nah, nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Oke, kenapa? Salah. Oh, oke. Jadi nuzul Quran itu 17 Ramadan. Kalau malam 21 sampai 30. Sampai tanggal 29-nya aja biasanya orang sholat malam. Kalau di kampung Bapak itu biasanya jam 2 subuh itu sudah ke masjid. Kemudian sampai setengah 4. Kalau setengah 5 sudah ada sholat lagi. Oke, selain itu ada yang bertanya lagi? Bapak, Ya. apakah penghafal Quran itu mendapat kemuliaan karena malaikat yang membawanya saja mendapat kemuliaan? Oke. Jadi tentu saja yang menurunkan wahyu itu Allah, dan yang membawa itu malaikat Jibril. Siapa menurut wahyu? Jibril. Iya, jadi malaikat Jibril itu saja menurunkan wahyu menjadi sayyidul malaikat, apalagi yang menghafal Al-Qur'an. Oke. Jadi motivasilah diri kalian agar bisa menjadi penghafal Al-Qur'an. Tidak hanya sekedar menghafal, tapi harus mengamal. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya, rasa bapak cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, kita akan bagi kelompok. Oke, kembali bapak jelaskan. Bapak menggunakan strategi example dan example. Oke, bapak bagi kelompok sebanyak 3. Ada yang 3, ada yang 4. Oke. Itu berempat ya, gitu ya. Oke, Heri itu 3 ya. Sisanya, oke silakan. Ini baru bagian LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta. Yang dulu disebut siswa, sekarang peserta. Nah, kalian pelajari. Mulai dari mengamati gambar di sini, kemudian jawab soal yang ada sih. Nah, bagi yang ingin lebih jelas silakan klik di sini. Silakan ditulis aja, oke, Pak? Oke, baru bagian satu. Oke, selamat mengerjakan. Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Segala hal itu aku ciptakan kata Allah berpasangan supaya engkau sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Sehat lawannya apa, Bu? Sakit. Senang lawannya apa? Sedih. Gelisah lawannya apa? Tenang. Maka kalau ada kegelisahan, kecemasan berlebihan, apa yang disebut dengan anxiety ini, maka cari lawannya. Apa lawannya? Tenang.
Saya mau tanya sebentar, keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya kita dapatkan, usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan. nama-nama dan sifat Al-Quran. Spesifik yang kita pelajari adalah tentang nama-nama dan sifat Al-Quran. Bismillah. Susah ya, maka dalam sabar aja dulu. Oke. Ini apa nih? Menentukan Orang malas belajar, nih rajin belajar. iyalah. Menjual gue. Balik bang. Apa ini gini? Ini berapa tadi? Mungkin tuh aku mau bagian H itu dah. Ya. Bagus deh Pak. Sesuai gambarnya. Ini gambar saling. Berebut nih. Nah, berebut nih. Optimis kawan-kawan. Sesuai lah gambarnya Pak. Yang perlu dicari apa Gus? Rajin belajar. Rajin belajar. Oh ini gue sudah ketemu. Ini tinggal dicatat aja dari rajin belajar sampai buku. Dicatat, kemudian dibaca. Oke, diskusinya sudah selesai. Berarti sudah sampai ke simpulan. Oke, siapa yang menyimpulkan duluan? Oke, silakan Subhan berdiri. Dari hasil diskusi kami, gambar pertama menunjukkan malas belajar dan rajin belajar. Oke. Jadi kita sebagai umat Muslim harus rajin belajar sesuai dengan wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1. Oke, terima kasih. Oke, bisa didengar oleh semua ya? Bisa. Oke, kelompok sini siapa yang menyampaikan dulu? Oke, silakan. Hasil diskusi kelompok kami bahwa gambar dua berisi saling berbagi dan saling berebut. Bahkan sebagai umat Islam kita harus saling tolong-tolong, salah satunya dengan berbagi. Oke, terima kasih. Oke, kalau dari sini siapa? Oke, silakan. Hasil diskusi kami bahwa sebagai Muslim harus optimis pesimis. Oke, dari situ. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Pak, Oke, silakan berdiri Hadi. sebagai Muslim harus rajin belajar, optimis dalam segala hal dan saling berbagi Pak. Berbagi. Saya itu ada lagi yang bisa
disimpulkan? Belum, Pak. Oke, silakan Sandi. Kita harus yakin bahwa dasar agama kita adalah benar. Buktinya Al-Quran diturunkan melalui malaikat kepada sang Nabi yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, dari situ berarti pemahamannya sudah jelas. Oke, kita selanjutnya akan mengadakan tes formatif. Silakan periksa HP masing-masing. Bapak akan kirim linknya melalui via WA. Silakan dikerja. Oke, sudah selesai. Oke. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar bab ini? Oke, menyenangkan. Sudah dipahami ya? Oke, jadi kita wajib mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, tes terakhir, Bapak akan mengirimkan link terakhir yaitu post test. Oke, silakan dikerjakan via WA. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, nilai yang terendah siapa? Ya, Pak. Berapa? Oh, 77. Sisanya berapa? 80. Oke, 80. Alhamdulillah ya, meskipun tidak ada yang 100 lebih baik lah. Oke. Dari sini untuk di rumah Bapak kasih tugas ya. Tolong dibaca artikel yang Bapak kirim via WA agar dipelajari lebih mendalam tentang masalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, linknya Bapak kirim, silakan dipelajari di rumah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kembalikan susunan seperti itu. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita tenang dok. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca doa. Doa di Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Terima kasih, silakan duduk. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Salah hilang mohon maaf, minta halal minta ridho. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.